Halo semuanya, perkenalkan saya Maria Graciela Ngabut dari PR 215C dan saya merupakan mahasiswi London School of Public Relations. Jadi hari ini saya akan membahas mengenai mata kuliah PR program dari sesi 1 sampai sesi 6. Untuk sesi 1, kita akan mempelajari mengenai pengertian PR. Public Relation adalah proses interaksi di mana public relation itu menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan kedua belah pihak, baik dari perusahaannya maupun dari publiknya, dengan menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik. Tujuannya itu untuk menanamkan keinginan baik, kepercayaan saling pengertian, dan citra yang baik dari publiknya. Menurut Eva Brunes, Bapak PR, ini adalah upaya terencana dan berkelanjutan untuk membangun dan menjaga saling pengertian di antara keduanya, yaitu dari organisasi itu sendiri maupun dari publiknya. Ada 3 aktivitas yang dilakukan PR, yaitu ada proyek, kampanye, dan program. Proyek itu ialah aktivitas komunikasi yang tunggal dengan tanggal mulai dan selesainya ditentukan untuk memenuhi tujuan komunikasi. Contoh, rilis berita mengenai kampanye yang akan diselenggarakan. Yang kedua itu ada kampanye. Kampanye itu adalah serangkaian komunikasi yang direncanakan berdasarkan tujuan dan berlanjut selama periode waktu yang ditentukan agar tujuan dan sasaran komunikasinya tepat tersampaikan. Contoh, kampanye mengurangi penggunaan sampah plastik. Selanjutnya ada program. Program itu adalah kegiatan komunikasi yang berkelanjutan untuk memenuhi beberapa tujuan komunikasi dan mendukung tujuan tersebut. Contohnya, dalam rangka kampanye mengurangi penggunaan sampah plastik, maka dibuatlah program seperti sosialisasi kepada masyarakat agar tidak menggunakan sampah plastik dan mengajak masyarakat agar menggunakan kantong plastik yang ramah lingkungan. Dalam sebuah perusahaan, PR mempunyai fungsi yaitu sebagai membangun persepsi atau anggapan dari masyarakat. Masyarakat akan membeli suatu produk jika produk itu dihasilkan oleh sebuah perusahaan yang memiliki citra yang baik atau sudah dipercaya sejak lama dari masyarakat itu sendiri. Untuk sesi kedua, saya akan membahas mengenai teori PR, prinsip-prinsip PR, fungsi PR, definisi PR, maupun prinsip-prinsip komunikasi. Yang pertama itu teori PR. Teori menurut Theodore Newton Volt tahun 1845 sampai 1920, PR bukanlah advertising atau promosi. Terdapat komunikasi dua arah di mana PR merupakan kegiatan yang menghubungkan perusahaan dan publik. Yang berikutnya menurut Ively tahun 1877 sampai 1934, publik mendapatkan informasi dari jurnalis agar tidak mendapatkan informasi yang berbeda. Yang kedua ada prinsip-prinsip PR. Yang pertama, tidak memberikan informasi yang belum ada buktinya kepada publik dan tidak memberikan data yang diperoleh tidak berdasarkan fakta yang terjadi dalam perusahaan itu sendiri. Yang kedua, memberikan manajemen tingkat atas. Yang ketiga, penyampaian informasi kepada publik dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari perusahaan. Yang berikutnya ada fungsi PR. Yang pertama, menerjemahkan kebutuhan klien kepada publik. Yang kedua, mampu menginterpretasikan kepada publik bagaimana perusahaan menjalankan organisasinya. Yang ketiga, PR memberikan layanan kepada publik yang diberikan perusahaan itu sendiri. Yang berikutnya, menyampaikan progres sebuah perusahaan. Selanjutnya ada definisi PR. PR adalah bagaimana kita mampu berbuat sesuatu yang baik dan mampu menyampaikannya kepada publik agar bisa mendapatkan reputasi yang baik pula. Terus, PR melakukan kegiatan dua arah yaitu publik dan perusahaan. Tapi saat ini PR sudah melakukan kegiatan multi-ways atau segala arah karena adanya media sosial yang membantu kegiatan PR itu sendiri. Terus ada prinsip komunikasi. Yang pertama, memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Yang kedua ada komprehensif, informasi yang diberikan lengkap dan konsisten. Yang ketiga, timeless, informasi yang diberikan harus dengan kejadian saat ini atau bisa dibilang masih baru. Yang berikutnya ada accessibility. Mencari PR akan dibutuhkan berbagai pencarian informasi baik dari publik maupun dari media. Untuk sesi yang ketiga, saya akan membahas mengenai 8 basic elements yang dilakukan oleh PR plan. Yang pertama, situasi analisis, pengumpulan data, fakta yang dilakukan perusahaan itu untuk merumuskan permasalahan atau kebutuhan yang harus diantisipasi. Terus yang kedua ada objektif atau tujuan dari perusahaan. Tujuan dari sebuah perusahaan yaitu untuk mencapai sesuatu yang diharapkan, bisa diukur dan dibuktikan tercapainya. Dengan kapan tujuan itu harus tercapai pun harus jelas disebutkan. Yang berikutnya ada audience. Program PR diarahkan kepada khalayak atau publik yang tertentu. Praktisi PR menargetkan masyarakat tertentu dilakukan melalui riset pasar yang dapat mengidentifikasi publik dengan demografi, strata sosial, pendidikan, pendapatan, konsumsi, atau di mana orang itu tinggal.
Yang berikutnya ada strategi. Strategi adalah proses penentuan rencana yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai. Terus yang berikutnya ada taktik. Taktik adalah cara-cara untuk mengimplementasikan dari strategi yang telah dijalankan. Strategi dapat berubah seperti sesuai dengan keadaan pasar dan reaksi pesaing kita. Taktik dibutuhkan kreativitas dan kejutan. Contoh, tujuannya yaitu untuk meningkatkan awareness. Strateginya itu untuk melakukan kampanye melalui media sosial. Taktiknya kita mengundang media untuk memperkenalkan kampanye yang kita akan lakukan. Yang berikutnya ada timetable. Timetable itu adalah serangkaian rencana kegiatan yang dilakukan sesuai dengan strategi dan taktik. Yang berikutnya ada budget. Budget itu ialah perencanaan perkiraan yang dikeluarkan perusahaan dalam menjalankan suatu programnya. Yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi adalah gunanya untuk menentukan atau melihat apakah program yang dilakukan sudah sesuai atau sudah tercapai dengan tujuan yang diinginkan. Evaluasi juga berguna untuk menentukan kampanye berikutnya. Dengan begitu, kampanye berikutnya kita mampu mempelajari dari kampanye sebelumnya. Sesi yang keempat ini saya akan membahas mengenai research dan evaluasi. Yang pertama, research. Research sangat diperlukan ketika ingin melakukan suatu kegiatan program agar tujuan dalam program tersebut dapat disampaikan dengan baik dan mudah dipahami oleh masyarakat atau audiens. Ada dua metode research, yaitu secondary research, yaitu sumber datanya diperoleh melalui buku, browsing internet atau dari perpustakaan. Sedangkan primary research yaitu riset yang datanya diperoleh dari sumber di lapangan seperti observasi lapangan ataupun wawancara. Riset juga digunakan untuk menentukan siapa target audiens yang ditujui serta memprediksi apa yang akan dilakukan audiens ketika menerima pesan dari program tersebut. Yang berikutnya, evaluasi. Dalam sebuah program tertentu ada evaluasi yang mengetahui bagaimana program itu dilakukan, apakah berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi memiliki dua metode, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif evaluasinya berbentuk narasi seperti respon dan audiens, hasil observasi dan hasil interview. Kalau kuantitatif yang dievaluasi berbentuk numerik atau presentasi. Yang kelima ini saya akan membahas mengenai planning PR program. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, apakah perencanaan itu penting? Tentunya perencanaan itu sangat penting karena membantu mencegah komunikasi itu tidak efektif atau tidak terencana. Perencanaan adalah proses sistematis yang mencakup pengumpulan informasi, analisis, dan penerapannya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Planning PR program, dalam membuat program tentunya harus membuat planning terlebih dahulu, seperti apa yang akan dilakukan, tujuannya apa, terus siapa target yang akan dituju. Dalam menjalankan planning harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, background. Lihatlah situasi saat ini sebagai pertimbangan dalam perbuatan PR program. Yang kedua, ada tujuan. Lihatlah tujuan dari program itu. Yang ketiga, ada target audience, siapa yang menjadi target dari PR program itu. Yang keempat, ada key message. Key message merupakan hal esensial yang ingin Anda sampaikan kepada target audience mengenai produk jasa yang dari usaha sosial Anda. Menetapkan key message merupakan suatu langkah yang sangat penting karena akan menjadi panduan Anda dalam menyampaikan pesan kepada target audience Anda. Yang berikutnya ada strategi. Strategi adalah proses penentuan rencana yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Tanpa strategi, waktu dan sumber daya mudah terbuang karena kegiatan itu tidak sinkron. Berikutnya ada taktik, yaitu cara-cara yang untuk mengimplementasikan supaya strategi itu bisa dijalankan. Berikutnya ada timeline. Timeline penting agar pesan lebih bermakna bagi audiens yang dituju. Beberapa kampanye penting secara lingkungan atau musiman, dan yang lainnya tidak sensitif terhadap waktu dan peristiwa. Urutan peristiwa sama pentingnya dengan waktu. Berikutnya ada budget. Identifikasi bagaimana Anda dapat menunjukkan kesuksesan. Yang berikutnya ada evaluasi. Dengan adanya evaluasi, kamu dapat mengetahui seberapa sukses kegiatan yang Anda lakukan. Untuk sesi ke-6 ini, saya akan membahas mengenai situasi analisis, berupa penelitian untuk mengidentifikasi konteks masalah apa yang menjadi dasar program tersebut. Dalam situasi analisis terdapat 3 elemen, yaitu analisis lingkungan. Bagaimana lingkungan dapat mempengaruhi perusahaan. Yang kedua, analisis organisasi. Mengetahui apa saja kelebihan, kekurangan, peluang, ancaman bagi perusahaan. Yang ketiga, ada analisis stakeholder. Bagaimana stakeholder melihat perusahaan, bagaimana persepsi mereka mengenai perusahaan, dan bagaimana sikap mereka terhadap perusahaan itu sendiri.
Demikian presentasi saya mengenai mata kuliah PR program dari sesi 1 sampai sesi 6. Terima kasih. Semoga presentasi yang saya berikan bisa bermanfaat bagi kalian semua yang menonton video ini. Terima kasih.